bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Igu. Gimana kabarnya Bu Rini hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Ibu, jujur saya senang bertemu dengan Ibu hari ini. Iya. Saya ingin membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberi dukungan bagaimana saya dapat membantu Ibu. Iya. Terima kasih ya Pak Igum. Saya juga ingin Pak Igum itu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Bu, saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Bagaimana jika yang ingin Ibu fokuskan pada observasi? Ya, saya berharap Pak Igum dapat memperhatikan saya. Ya, cara saya dalam mengelola kelas yang ramai dan juga kurang fokus. Oh iya, ini udah saya catat kebetulan. Bagaimana menurut Bu Rini, sejauh mana tingkat kemampuan Bu Rini dalam hal itu? Ya, saya akan mengelola metode pembelajaran yang lebih interaktif agar siswa juga di sini lebih terlibat ya Pak ya. Atau saya bisa membuat kelompok belajar untuk meningkatkan kerjasama antar siswa. Jadi dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih membimbing murid dalam pembelajaran. Nah, saya paham. Dan apa harapan Ibu dari observasi kita nanti? Ya, saya berharap observasi ini bisa memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya khususnya ya. Jadi di sini saya ingin memberikan cara dalam mengelola kelas yang kurang dan juga kurang fokus. Oh begitu ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Rahmat, apa kabarnya nih hari ini? Waalaikumsalam Bu Rini, alhamdulillah baik. Sebelumnya apakah Ibu bersedia untuk meluangkan waktu melakukan coaching pada kesempatan kali ini? Maaf, saya ingin mendiskusikan tentang tentang sesuatu dengan Ibu. Oh ya, kebetulan sedang bisa Pak. Apa yang mau didiskusikan? Oke. Baik Bu, saya ingin sekali membahas tentang kelas saya yang suka ramai Bu dan sulit untuk fokus. Saya sudah mencoba berbagai cara, tapi hasilnya masih kurang memuaskan. Baik Pak Rahmat, jadi tujuan kita hari ini adalah untuk menemukan solusi ya, agar Pak Rahmat dapat mengelola kelas dengan lebih efektif lagi, sehingga siswa lebih fokus dan dalam belajar. Apakah tujuan ini sesuai dengan apa yang Pak Rahmat harapkan? Ya, sangat sesuai Bu, ini yang sangat saya harapkan. Ya, bisa Pak Rahmat ceritakan kembali di sini lebih detail ya mengenai situasi di kelas dan juga apa yang membuat kelas Pak Rahmat menjadi ramai dan tidak fokus. Siswa saya itu sangat aktif Bu, tapi terkadang terlalu aktif. Mereka sering berbicara sendiri, mengganggu teman-temannya, dan sulit untuk diarahkan. Saya sudah mencoba memberikan hukuman, tetapi itu tidak efektif. Ya, jika skala 1 tidak ideal dan skala 10 itu ideal, kira-kira siswa Pak Rahmat itu sekarang ada di posisi berapa? Siswa saya ada di angka 5 dan saya ingin meningkatkannya menjadi 7 atau 8 Bu. Ya, selain itu apakah ada hal lain yang menurut Pak Rahmat menjadi penyebabnya? Misalnya apakah materinya terlalu sulit dipahami siswa atau mungkin ada masalah lain dalam interaksi antara Pak Rahmat dengan siswa itu sendiri? Saya sudah mencoba beberapa cara Bu, seperti membagi kelompok kecil, memberikan pertanyaan pemantik, dan memberikan nilai kelompok. Tapi tetap saja ada beberapa siswa yang ramai dan kurang fokus. Ya, berdasarkan apa yang sudah kita bahas ya Pak Rahmat, mari kita coba buat rencana aksi. Nah, apa yang bisa Pak Rahmat lakukan untuk mengatasi masalah ini? Mungkin saya bisa mencoba Bu metode pembelajaran yang lebih interaktif agar siswa lebih terlibat. Atau saya membuat kelompok belajar untuk meningkatkan kerjasama antar siswa Bu.
Ya, bagaimana jika kita coba beberapa strategi berikut ini ya, Pak Rahmat ya. Jadi yang pertama kita bisa memulai dengan diskusi yang lebih sederhana dan juga berharap meningkatkan kompleksitasnya. Kemudian yang kedua kita bisa memberikan pujian atau pengakuan atas setiap partisipasi siswa sekecil apapun. Kemudian yang ketiga kita bisa menggunakan berbagai macam media pembelajaran agar kelas kita tidak ramai dan juga bisa lebih fokus lagi. Wah, ide yang bagus tuh Bu Rini. Saya juga punya ide Pak. Saya juga punya ide ya Bu ya, agar kelas itu tidak ramai dan siswa tetap bisa fokus. Di antara ide saya itu nanti di minggu pertama saya akan mulai dengan menarik perhatian siswa seperti penggunaan ice breaking. Terus di minggu kedua saya akan memvariasikan metode pembelajaran. Di minggu ketiga saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti video atau gambar. Dan di minggu keempat saya akan memberikan umpan balik untuk keberhasilan siswa. Baik, luar biasa sekali apa yang disampaikan Pak Rahmat. Ini benar-benar ya merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat siswa tidak lagi ramai dan juga bisa lebih fokus. Nah, kira-kira kapan hal ini akan Bapak lakukan? Mungkin saya akan mulai dengan minggu depan Bu ya, setelah bab 2 selesai nanti saya akan dimulai. Ya, bagaimana Pak Rahmat akan memastikan bahwa rencana ini akan atau telah disusun dengan dijalankan secara konsisten dalam rutinitas pembelajaran Bapak sehari-hari? Saya akan menerapkan rencana aksi secara konsisten Bu, memberikan umpan balik kepada siswa dan mendokumentasikan perkembangan siswa. Baik, tepat sekali Pak. Baiklah Pak Rahmat, saya rasa sudah cukup ya diskusi kita hari ini. Silakan nanti Pak Rahmat implementasikan strategi tersebut. Bagaimana hasilnya setelah itu menerapkan rencana pengelolaan kelas Bapak tadi ya. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas waktunya. Terima kasih juga Bu Rini sudah mau meluangkan waktu untuk diskusi bersama-sama. Ya, sama-sama Pak Rahmat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Selamat Ibu. pagi Bu Rini, gimana kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Ya, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah kita lakukan ya Bu ya pada sesi coaching sebelumnya. Nah, bagaimana menurut Ibu untuk menilai performa dan kompetensi Ibu tersebut? Ya, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik kompetensi itu. Nah, apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa mampu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Nah, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Ibu? Ya. Nah, saya melihat bahwa Ibu telah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang itu? Saya senang mendengarnya, terima kasih atas umpan baliknya Pak. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan Ibu. Misalnya, saat observasi tadi, saya memperhatikan saat Ibu mendengar keluhan dari coachi, Ibu melakukan relaksasi terhadap coachi yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan teknik standar stop. Bagaimana pandangan Ibu? Ya, saya mengerti ya Pak ya. Saya akan berusaha untuk bisa meningkatkan lagi. Nah, dari diskusi kita hari ini ya, apa langkah konkret yang Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini kira-kira? Ya, saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi ya Pak ya, dalam mendengarkan aktif dan juga merumuskan pertanyaan yang efektif. Nah, itu langkah yang baik menurut saya Ibu. Nah, saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademis. Ya. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Ya, saya lebih memahami area di mana saya perlu berkembang ya Pak ya. Dan juga saya berterima kasih atas bimbingan Pak Igum dan juga umpan balik yang diberikan. Oke, terima kasih Bu ya, sama-sama, atas waktunya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam Bu Rini.
Ya, selamat pagi Pak Rahmat. Saya senang ya bertemu dengan Pak Rahmat untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Pak Rahmat. Oke. Terima kasih Bu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam mendengarkan kemampuan present saya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Ya, baik, saya akan mendukung Pak Rahmat dalam hal ini ya. Jadi bagaimana yang ingin Pak Rahmat fokuskan dalam observasi ini? Oke, saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mengelola kelas yang ramai dan kurang fokus, Bu. Ya, sudah saya catat ya Pak ya. Yap. Nah, bagaimana menurut Pak Rahmat sejauh ini dalam tingkat kemampuan Pak Rahmat dalam hal ini? Saya akan mencoba Bu metode pembelajaran yang lebih interaktif agar siswa lebih terlibat lagi, atau saya bisa membuat kelompok belajar untuk meningkatkan kerjasama antar siswa. Dengan demikian keterampilan ini saya yakin bisa lebih baik dibanding dengan membimbing murid dalam pembelajaran. Ya, saya paham ya Pak ya. Apa harapan Bapak dari observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, Bu. Khususnya dalam cara saya mengelola kelas yang ramai dan kurang fokus. Assalamualaikum Pak Igom. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Oke, bagaimana kabar hari ini Pak Igom? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Baik, kebetulan hari ini saya ingin mengajak Pak Igom untuk mengobrol. Nih, kira-kira Pak Igom keberatan tidak? Tentu tidak Pak. Kebetulan saya juga ingin bercerita nih ke Bapak. Oke, ya. Boleh. Kira-kira apa sih yang mau diceritakan sama Pak Igom kepada saya? Ini Pak, sebenarnya saya sedikit ada masalah nih. Terima kasih loh Bapak sudah menanyakan hal ini kepada saya sehingga saya menjadi lebih tenang. Oke, baik. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Pak Igom capai di akhir obrolan kita ini nanti? Baik Pak, sebenarnya saya malu menceritakannya. Namun daripada akan semakin membuat saya nggak nyaman, saya berusaha akan menceritakannya nih. Saya ingin menyelesaikan masalah saya Pak, sehingga biar nanti saya mengajar dengan nyaman dan tenang. Oke, baik Pak Igom. Sekarang coba ceritakan kepada saya apa yang mengganggu pikiran Pak Igom selama ini. Ya, begini Pak. Akhir-akhir ini saya sulit sekali mengontrol emosi saya Pak. Ketika mengajar di satu kelas, apalagi pas jam olahraga, pas di jam terakhir. Saya merasa anak-anak itu tidak kondusif Pak ketika saya mengajar. Bahkan ada yang saya hukum nih sampai push up 50 kali ketika saya mengajar. Bu, teksnya hilang. Ini tinggal cuma 2 lembar. 12, 13, 14. Oke. Gini, Pak. Aku nomor berapa? Oke. Baik Pak Igom. Jadi saat ini Pak Igom sedang merasa sulit sekali mengendalikan emosi ya. Iya. Ketika mengajar di salah satu kelas di jam terakhir. Dalam hal apa Pak Igom merasa sulit mengendalikan emosi? Saya merasa kesulitan Pak mengatur anak-anak. Padahal nih ya, kegiatan pembukaan pembelajaran sudah selalu saya mengingatkan keyakinan kelas agar tepat waktu dan saling menghargai satu sama lain. Baik Pak Igom. Misalnya seperti apa masalah yang sering dilakukan oleh anak-anak di kelas? Ya, misalnya pada saat proses pembelajaran ada anak tidak fokus memperhatikan, seperti bercanda dengan temannya, mengobrol dengan kencang, melorotkan celana, bahkan terkadang ada yang melempar batu kecil ketika saya sedang menjelaskan. Intinya saya merasa emosi dan kesal Pak ketika mengajar di kelas tersebut. Oke, jadi mereka susah diatur ya? Iya Pak. Saya berharap mereka itu kondusif ketika saya mengajar di kelas. Baik Pak Igom.
Pak Igum ingin mereka jadi sadar dan kondusif ketika Pak Igum mengajarkan? Betul Pak, saya berharap anak-anak itu bisa kondusif, tidak bercanda lagi, terus memperhatikan ketika saya mengajar, fokus ketika saya sedang memberikan materi. Baik Pak Igum, jadi sekarang apa rencana Pak Igum untuk menyelesaikan masalah ini di kelas? Ya, saya tuh berencana melakukan pendekatan kepada mereka, dan mungkin saya akan melakukan evaluasi terhadap cara mengajar saya Pak. Oke. Sekarang langkah apa yang akan Pak Igum lakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Ya, mungkin pertama saya akan meminta maaf kepada siswa yang saya hukum, dan saya akan membuat atau mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas. Terus saya akan berusaha membuat mereka nyaman terlebih dahulu, seperti membuat ice breaking, melakukan teknik stop sebelum memulainya pembelajaran nih, agar membuat pembelajaran menyenangkan dan kondusif. Menurut saya itu langkah yang bagus ya Pak Igum ya. Saya setuju dengan Pak Igum dengan apa yang Pak Igum rencanakan. Baik Pak Igum, bolehkah saya tahu komitmen Pak Igum terhadap rencana Pak Igum ini bagaimana? Ya, jadi saya tuh berkomitmen untuk memperbaiki cara mengajar saya. Dengan cara ya saya ingin mengikuti pelatihan-pelatihan Pak tentang ice breaking, terus pembelajaran yang berpihak pada murid, dan saya juga harus mampu mengendalikan kelas sehingga mereka mampu belajar lebih tertib dan kondusif. Oke, ide bagus ya. Saya setuju. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan dari Bapak ya. Ya. Saya tunggu ceritanya berikutnya ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak atas waktunya untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid. Sama-sama, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam Bu Rini. Selamat pagi ya. Selamat pagi juga. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya ya Pak ya. Ya. Bagaimana Bapak atau dapat menilai performa dalam kompetensi tersebut? Baik, saya merasa bahwa saya telah melakukan hal ini sesuai dengan kompetensi saya dengan baik, Bu. Ya, apa yang membuat Pak Rahmat merasa demikian? Saya merasa telah mampu untuk mendengarkan aktif ya, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Ya, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Pak? Ya, saya melihat Silakan. bahwa Bapak telah melakukan mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik ya. Jadi sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bapak tentang itu? Saya sangat senang mendengarnya, Bu. Terima kasih atas umpan balik dari Ibu. Ya, namun demikian saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan ya Pak ya. Misalnya saat observasi kemarin, saya perhatikan Bapak mendengar keluhan dari coach ya. Nah, Bapak melakukan relaksasi sebagai terhadap coach yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar stop. Bagaimana pandangan Pak Rahmat itu sendiri? Oke, saya sangat mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Ibu, dan saya akan berusaha untuk meningkatkan hal itu lagi dan memperbaiki lagi. Ya, dari diskusi kita, apa langkah observasi yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Oke, saya berencana untuk melakukan latihan itu lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif lagi. Ya, itu langkah yang baik ya Pak ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam forum supervisi akademik. Nah, terakhir, apa yang Bapak peroleh dari potensi ini, dari proses ini? Baik, saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu lagi berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu berikan kepada saya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Igum. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, saya senang bertemu dengan Pak Igum hari ini, dan
Hari ini saya ingin membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching yang dimiliki oleh Pak Igum. Ya, saya ingin memberikan dukungan kepada Pak Igum bagaimana saya dapat membantu Pak Igum dalam coaching hari ini. Ya. Terima kasih Pak Rahmat. Kebetulan saya juga ingin dibimbing sama Pak Rahmat dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik. Saya akan mendukung Pak Igum dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Pak Igum fokuskan pada observasi kali ini? Ya Pak, saya berharap Bapak memperhatikan cara saya mengelola kelas yang ramai dan kurang fokus. Oke, sudah saya catat ya Pak Igum ya. Bagaimana menurut Pak Igum, sejauh mana tingkat kemampuan Pak Igum dalam hal ini? Ya. Saya akan mencoba metode pembelajaran yang lebih interaktif agar siswa lebih terlibat. Atau saya bisa membuat kelompok belajar untuk meningkatkan kerjasama antar siswa. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin saya bisa membimbing murid dalam pembelajaran. Baik, saya paham. Apa harapan Pak Igum dalam observasi kita nanti? Ya, saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun, Pak, untuk membangun perkembangan saya, khususnya dalam cara saya mengolah kelas yang ramai dan kurang fokus. Baik, terima kasih. Selamat coaching untuk hari ini. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Rini. Gimana kabarnya nih hari ini Bu Rini? Ya, waalaikumsalam Pak Igum. Alhamdulillah baik. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia meluangkan waktu untuk coaching pada kesempatan kali ini? Maaf, ada yang ingin saya diskusikan bersama Pak Igum. Oh, kebetulan bisa Bu. Apa yang mau Ibu didiskusikan? Ya, begini Pak Igum, saya lagi bingung nih gimana caranya supaya siswa saya di kelas bisa lebih aktif, khususnya dalam diskusi kelas ya Pak ya. Padahal materi yang saya usahakan ini sudah semenarik mungkin, tapi kok ya tetap aja gitu mereka kurang antusias untuk berdiskusi. Saya sudah coba berbagai cara, tapi hasilnya masih kurang memuaskan Pak. Oh begitu ya Bu Rini, bahwa saat ini Bu Rini mengalami kesulitan dalam hal agar siswa berdiskusi di kelas, begitu ya Bu? Ya. Mari kita bicarakan bersama agar saya bisa membantu. Ya, betul sekali Pak Igum. Kok sepertinya siswa saya sulit sekali ya Pak di sini untuk diskusi kelas. Saya sudah mencoba berbagai cara untuk mengaktifkan mereka, tapi dengan diskusi tanya jawab ya khususnya. Tapi tetap saja sulit untuk berpartisipasi gitu secara merata ya. Saya sudah membuat kelompok diskusi yang heterogen, tapi tetap saja ada beberapa siswa yang tidak mau aktif Pak. Oh begitu Bu Rini. Apa tujuan yang ingin kita capai sesi coaching kali ini? Ya, saya ingin siswa saya lebih aktif dalam berdiskusi, kemudian memberikan pendapat dan juga bertanya. Saya menciptakan suasana kelas yang lebih hidup dan juga interaktif, Pak. Saya seringkali terlihat pasif, ya, siswa saya, dan juga lebih suka diam daripada aktif di dalam diskusi. Ketika diajak berdiskusi, siswa sering mendapatkan jawaban yang lebih singkat gitu. Jadi saya merasa bahwa metode pembelajaran saya yang saya gunakan ini kurang efektif untuk mendorong partisipasi siswa, Pak. Oh, menurut Bu Rini, siswa yang aktif berdiskusi itu yang seperti apa sih? Siswa yang aktif berdiskusi itu bisa menyampaikan pendapatnya, aktif bertanya, adanya komunikasi dari beberapa arah. Tapi kadang ya itu saya masih kewalahan Pak, karena diskusi saya sering melenceng dari topik gitu. Siswa dalam berdiskusi ini, jadi ada yang mendominasi, ada juga yang malah pasif. Oh baik Bu, jika siswa aktif berdiskusi itu menyampaikan pendapatnya, aktif bertanya, adanya komunikasi dari beberapa arah, teman-teman kelompoknya Bu Rini ya? Betul sekali itu Pak, seperti itu idealnya. Jika angka 1 tidak ideal dan angka 10 itu ideal, kira-kira siswa Bu Rini itu di angka berapa?
Siswa saya masih di angka 5 ya Pak ya, dan saya berharap skalanya bisa naik 9 walaupun itu belum tentu, paling juga ada di skala 7 atau 8. Tapi saya ingin diskusi kelas ini bisa berkembang dengan lebih baik Pak, karena sebenarnya saya masih agak kesulitan di sini untuk menghubungkan antara teori dan juga konsep. Bisa Bu Rini ceritakan lebih rinci apa yang sudah Ibu lakukan untuk meningkatkan keterlibatan siswa? Ya, saya sudah mencoba berbagai cara seperti membagi kelompok kecil, kemudian memberikan pertanyaan pemantik dan juga memberikan nilai kelompok. Tapi tetap saja Pak, di sini ada siswa yang rasanya yang masih pasif gitu. Jadi rasanya di sini saya merasa bahwa kok sia-sia ya Pak Igum gitu, membagi kelompok membuat mereka seharusnya membantu gitu. Tapi ada beberapa yang benar-benar sulit diajak berpartisipasi. Jadi saya di sini sudah kehabisan ide Pak untuk mengaktifkan mereka. Nah, apa yang menurut Bu Rini menjadi kendala utama? Ya, mungkin karena siswa kurang percaya diri ya di sini untuk menyampaikan pendapat atau mungkin takut salah gitu. Jadi selain itu beberapa siswa saya juga mungkin lebih senang bekerja sendiri. Nah, siswa-siswa saya seperti ini kurang tertarik untuk aktif Pak gitu dalam diskusi kelas. Jadi mereka itu lebih memilih diam dan hanya mendengarkan gitu ya. Saya sudah mencoba untuk berbagai cara untuk melibatkan mereka, tapi hasilnya kurang memuaskan. Jadi di sini banyak siswa yang mengaku takut salah jika menyampaikan pendapat yang berbeda-beda. Jadi mereka takutnya diejek gitu, atau mungkin dianggap bodoh oleh teman-temannya karena merasa bahwa ada beberapa siswa yang di sini potensinya juga lebih bagus. Oh begitu Bu Rini. Sekarang kita bahas strategi tersebut ya Bu. Baik Pak. Bagaimana jika kita coba beberapa strategi berikut Bu Rini? Yang pertama, kita bisa memulai dengan diskusi yang lebih sederhana dan bertahap untuk meningkatkan kompetensinya. Yang kedua, kita bisa memberikan pujian dan pengakuan atas setiap partisipasi siswa sekecil apapun. Yang ketiga, kita bisa menggunakan berbagai macam media pembelajaran untuk membuat diskusi lebih menarik. Wah, ide yang bagus ya Pak Igum. Saya juga bisa gitu memberikan peran yang berbeda-beda pada setiap siswa ya, dengan cara membagi peran pada mereka dalam kelompok gitu. Tapi ya kadang itu Pak, kembali lagi saya sulit mengatur siswa. Jadi yang mau menerima peran yang berbeda-beda ini gitu. Terus kadang juga ada siswa yang merasa perannya itu tidak penting gitu. Jadi gimana ya Pak, agak susah juga membuat mereka puas atau terlibat aktif dalam diskusi kelompok. Setuju sekali sih. Kita bisa membuat rencana yang lebih detail kayaknya Bu. Betul Pak. Nah, kira-kira menurut Ibu sudah punya gambaran tidak untuk merancang strategi ini? Ya, sudah Pak, saya punya strategi. Jadi minggu yang pertama itu saya akan melakukan dengan memulai diskusi sederhana tentang topik yang familiar khususnya bagi siswa. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan pujian ya dan juga pengakuan terhadap siswa yang aktif di sini. Kemudian yang tiga, akan menggunakan media pembelajaran yang menarik Pak di sini seperti video ataupun gambar. Kemudian yang keempat, memberikan peran yang berbeda-beda pada setiap siswa dalam kelompok. Nah, bagus sekali tuh Bu Rini. Coba sampaikan Bu Rini sebenarnya rencana bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat siswa dapat aktif di kelas dalam berdiskusi kelompok. Kira-kira kapan hal tersebut akan bisa dilakukan? Ya, mungkin akan saya lakukan mulai minggu depan ya Pak ya, setelah kegiatan penilaian tengah semester ini selesai. Bagaimana Bu Rini memastikan bahwa rencana aksi yang telah disusun dapat dijalankan secara konsisten dalam rutinitas pembelajaran sehari-hari? Ya, dengan menerapkan rencana aksi yang konsisten Pak di sini, dengan memberikan umpan balik kepada siswa dan juga mendokumentasikan perkembangan siswa. Baik, tepat sekali Bu. Baiklah Bu Rini, saya rasa cukup diskusi kita untuk hari ini. Silahkan nanti Bu Rini implementasikan strategi tersebut. Bagaimana hasilnya setelah menerapkan rencana pembelajaran Ibu tadi. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Rini.
Ya, terima kasih juga Pak Igum Ya, sudah mau meluangkan sama. waktu untuk diskusi bersama saya. Ya, sama-sama Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Igum. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, terima kasih telah menyediakan ya waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi dari Pak Igum yang telah dilakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Pak Igum menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu. Oke, apa yang membuat Pak Igum merasa demikian? Saya merasa mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Oke, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Saya melihat bahwa Pak Igum ini telah melakukan mendengarkan aktif, ya, mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Pak Igum tentang ini? Saya senang mendengarnya Pak. Terima kasih atas umpan baliknya. Oke, namun demikian saya juga punya beberapa aspek yang masih dapat ditingkatkan ya Pak Igum ya. Misalkan saat tadi observasi, saya perhatikan saat Bapak itu mendengar keluhan dari coach, Bapak melakukan relaksasi terhadap coachingnya ya, itu yang sebetulnya ini seharusnya sesuai dengan standar atau teknik stop terlebih dahulu. Bagaimana pandangan Bapak tentang hal ini? Saya mengerti. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkannya lagi, Pak. Oke, dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Oke, itu adalah langkah yang baik ya Pak Igum ya. Oke, saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Bapak peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, Pak. Dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan oleh Oke, Bapak. baik, terima kasih Pak Igum atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.